Dalam setiap agama besar dunia, muncul sosok misterius yang melambangkan kejahatan abadi. Beberapa tradisi menyebutnya Satan, Iblis, Lucifer, atau Satan. Sosok yang sama namun dengan peran berbeda. Dalam konteks Kristen, Yudaisme, dan Islam, ia sering dipandang sebagai antitesis dari kebaikan dan cahaya, menjadi motif dalam cerita pembangkangan, godaan, dan hukuman ilahi. Misalnya, dalam tradisi Kristen Perjanjian Baru, Satan, Iblis, digambarkan sebagai wakil kejahatan dunia. Sebaliknya, dalam keyakinan Yahudi, Satan lebih berfungsi sebagai penuduh yang bekerja di bawah izin Tuhan, sedangkan dalam Islam, iblis adalah makhluk yang membangkang kehadapan perintah Tuhan. Pemahaman modern juga memandang sosok ini sebagai simbol psikologis, bayangan ego atau sisi gelap manusia yang muncul ketika kebebasan berpikir menantang kebenaran agama. Pembahasan ini akan menelusuri bagaimana karakter Satan, Iblis, Lucifer muncul dan berubah dalam teks-teks suci dan tafsir lintas agama. Kita akan melihat kisah kejatuhannya di dalam Alkitab, perannya dalam kitab-kitab Ibrani, perlawanan iblis di Al-Quran, hingga arti simbolis figur itu dalam konteks dualitas baik dan buruk. Akhirnya dialog filosofis dan psikologis mengajak kita menelaah makna mendalam dari sosok antagonis ini. Mari kita mulai petualangan intelektual ini dengan mengajukan pertanyaan klasik. Siapakah sebenarnya bayangan kejahatan yang melintas antar kitab suci dan apa yang dapat kita pelajari dari keberadaannya? Dalam tradisi Kristen, sosok Satan sering diidentikan dengan Lucifer, malaikat mulia yang jatuh karena memberontak terhadap Tuhan. Bukti terawal muncul secara tersirat dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15 dan Yehezkiel pasal 28 ayat 12 sampai 17 yang menggambarkan kejatuhan figur bintang timur karena kesombongannya. Ayat Yesaya pasal 14 ayat 12 berbunyi, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra Fajar." Meskipun konteks aslinya menyangkut Raja Babel, gereja mula-mula menafsirkannya sebagai alegori Lucifer yang berambisi menyamai Tuhan. Istilah Lucifer sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa cahaya, menegaskan kemuliaan asalnya sebelum kejatuhan. Menurut Britannica, sejak sekitar abad ketiga atau keempat Masehi, sudah diterima secara luas dalam komunitas Kristen bahwa Satan adalah malaikat yang memberontak melawan Tuhan, sekaligus pemimpin para malaikat yang jatuh, demon. Setelah kejatuhan itu, Perjanjian Baru melukiskan pertarungan epik antara kekuatan baik dan jahat. Dalam Injil dan Kitab Wahyu, Satan muncul dalam berbagai wujud, mencobai Yesus di padang gurun, menuntut jiwa-jiwa yang sesat, atau digambarkan sebagai naga purba. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 7-9 menceritakan peperangan di surga, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Gambarannya sangat dramatik. Satan berupa naga berjilatan api diusir turun ke bumi bersama bala tentaranya. Setelah itu, ia terus mengganggu umat manusia, bahkan berjanji menyesatkan orang sampai akhir zaman. Namun, keyakinan Kristen menekankan kemenangan akhir Tuhan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 10, iblis akhirnya dilemparkan ke lautan api yang kekal. Sikap terhadap Satan di kalangan umat Kristen bervariasi, namun umumnya ia adalah simbol akumulasi dosa dan godaan. Ia disebut sebagai penggoda, contohnya dalam Matius pasal 4 ayat 1-11 dan pendakwa dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 yang berusaha menahan jiwa dari kerajaan Allah. Nama-namanya pun banyak seperti Beelzebub, penguasa lalat, dan Raja Dunia sebagaimana disebut dalam Yohanes pasal 12 ayat 31. Meskipun begitu, teologi Kristen menegaskan bahwa bahkan Satan adalah ciptaan Tuhan yang terbatas kuasanya. Ia bukan seteru yang sepadan dengan Tuhan, melainkan makhluk yang diizinkan menguji iman manusia. Enyahan Lucifer digambarkan sebagai hukuman ilahi untuk memperlihatkan betapa kesombongan menjadi akar kejatuhan moral. Dengan kata lain, dalam rangkaian kisah Injil dan Wahyu, Lucifer yang jatuh menjadi lambang tragedi, dosa, kesombongan sekaligus ujian agar manusia semakin kuat beriman, melawan segala tipu daya. Dalam tradisi Yahudi klasik, Satan bukan sosok jahat yang independen, melainkan sang penuduh
dalam pengadilan surgawi. Kata Satan dalam bahasa Ibrani berarti musuh atau penuduh. Kitab suci Ibrani, Tanakh, hanya menyebut Satan sebagai tokoh khusus dalam 2 kesempatan. Pertama, dalam Zakharia pasal 3 ayat 1 digambarkan iblis yang berdiri di sebelah kanan Imam Besar Yosua untuk mendakwa dia. Kedua, dalam kitab Ayub pasal 1 dan 2, Satan diceritakan sebagai salah satu Ben Elohim, anak-anak Allah yang menghadap Tuhan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 6 tertulis, "Datanglah anak-anak Allah, datanglah juga iblis." Dalam narasi Ayub, iblis bertindak sebagai penguji setia atas izin Tuhan. Ia mencabut nikmat Ayub untuk menguji kekukuhannya. Dengan kata lain, dalam konteks Yahudi kuno, Satan tidak pernah menguasai manusia atau menciptakan kejahatan. Ia hanya agen Allah yang menuntut kebenaran iman manusia. Tidak seperti citra Kristen yang menganggap Satan sebagai malaikat yang jatuh, ajaran Yahudi lebih memandangnya sebagai hakim surgawi yang memanggil manusia bertanggung jawab atas dosa mereka. Dalam literatur rabbinik sesudahnya, konsep Satan berkembang hingga mirip figur antagonis. Talmud dan Midrash membahas perannya dalam kisah-kisah rakyat, misalnya menyamar sebagai pembawa berita buruk, dan dalam mistisisme Kabalah ia kadang dipandang simbolik. Filsuf Yahudi Maimonides menekankan bahwa kata Satan berasal dari akar Ibrani membelokkan. Baginya, iblis sama sekali tidak berwujud independen, melainkan hanya personifikasi Yetzer Hara, kecenderungan jahat manusia, yang mengalihkan orang dari jalan kebenaran. Ia menulis bahwa bahkan interaksi Tuhan dan Satan dalam Ayub semata-mata bersifat alegori untuk mengajarkan kebenaran providensia ilahi. Singkatnya, bagi sebagian pemikiran Yahudi klasik, Satan hanyalah simbol internal perjuangan manusia, bukan musuh luar. Dengan demikian, kisah senjata dan kejahatan mutlak tak dimainkan oleh Satan sendiri. Ajaran Yahudi menegaskan bahwa hanya Tuhan yang mengatur takdir, termasuk penderitaan dan bencana di dunia. Kejahatan bukan berasal dari otoritas rival Allah, melainkan dari ketidakpatuhan manusia sendiri. Seorang rabi pun pernah berkata bahwa dalam Taurat tidak pernah ada satu ayat pun yang menyatakan malaikat, termasuk Satan, berontak menentang kehendak Tuhan. Satan tetap penuduh yang bekerja di luar jagat secara simbolis, seakan mengingatkan setiap jiwa. Setiap kesalahan kita akan dihadapkan kembali. Dari sudut ini, figur Satan dalam Yudaisme mencerminkan tanggung jawab moral individu lebih daripada perang kosmik antara dua kekuatan setara. Dalam Islam, tokoh yang setara adalah iblis. Ia diciptakan dari cahaya atau api halus sebagai makhluk jin yang mulia, sehingga di awal sempat disertakan bersama malaikat dalam menjalankan perintah Allah. Namun saat Allah menciptakan Adam, dia memerintahkan semua makhluk bersujud hormat kepada manusia itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 11, Allah berfirman, "Bersujudlah kamu kepada Adam, dan mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud." Berbeda dengan malaikat, makhluk yang taat sepenuhnya, iblis memiliki kehendak bebas sebagai jin. Ia merasa haknya untuk tidak patuh karena kesombongannya. Ketika ditanya mengapa ia tak sujud, iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Dengan kata lain, iblis menilai dirinya lebih mulia daripada Adam karena berbeda asal-usul ciptaan. Sikap arogansi inilah yang membedakan iblis. Akibat durhaka itu, Allah pun mengusir iblis. Ia dikutuk dan diusir dari hadirat ilahi, namun diberi kesempatan hingga hari kiamat untuk menguji manusia. Iblis bersumpah kepada Allah, "Demi kekuasaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua." Janji itu ditepati olehnya. Dalam Al-Quran berulang kali disebutkan bahwa iblis menyesatkan generasi manusia dengan menggiring ke jalan kegelapan. Misalnya, ia sering disifati sombong, pembangkang, dan musuh yang memprovokasi manusia untuk berbuat dosa. Berbeda dengan pandangan Kristen yang mengasumsikan setan, dalam Islam iblis adalah muslim pertamanya yang ingkar dan sekarang memimpin setan-setan di golongan jin dan manusia yang kafir untuk menambah jarak manusia dari taat pada Allah. Namun, keyakinan Islam juga menekankan bahwa iblis bukan tandingan Tuhan. Dengan izin Allah, ia hanya mengusik, tidak pernah memiliki kekuasaan mutlak.
Peringatan tentang iblis banyak termaktub dalam hadits Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quran. Ia digambarkan sebagai makhluk penyesat yang menanti hukuman di neraka. Dengan demikian, peran iblis lebih personal dan psikologis daripada kosmik. Iblis adalah musuh yang nyata dalam narasi Islam, tetapi terutama menjadi peringatan bahwa kejahatan lahir dari kesombongan dan kebebalan akan firman Tuhan. Cerita ini menekankan kehendak bebas. Setiap manusia berpotensi mengulangi kesalahan iblis, yaitu enggan tunduk dan memuja ego. Meski posisi iblis jauh dari kekuasaan Tuhan, ia menjadi simbol kontras antara dua jalan hidup. Satu menuju penyesatan abadi, satu menuju petunjuk ilahi. Dalam konteks ibadah sehari-hari, Muslim diajak mensyukuri perlindungan Allah dari godaan iblis dan terus melatih diri melawan jerat kesombongan yang pernah menjerat iblis. Di luar teks-teks agama, figur Satan iblis sering juga dimaknai secara simbolis. Salah satu tema besar adalah dualitas. Tuhan sebagai sumber cahaya dan kebaikan, berlawanan dengan iblis sebagai perwujudan kegelapan dan kebebalan. Menariknya, istilah Lucifer yang identik dengan Satan secara harfiah berarti pembawa cahaya, dalam arti pagi atau fajar. Sedangkan perilaku pembawa cahaya itu kemudian justru menolak cahaya Tuhan. Ironi itulah yang sering ditafsirkan sebagai simbol pergulatan batin. Keinginan memperoleh terang, pengetahuan, kekuasaan menjadi tragedi manakala kesombongan menghalanginya. Figur Satan dalam beberapa literatur mistik juga dihubungkan dengan pencarian pengetahuan terlarang, seolah ia sosok yang menantang batas-batas dogma demi pencerahan pribadi. Secara psikologis, iblis pun mewakili bayangan, shadow, yang berada dalam diri manusia. Ia mencerminkan ego kita yang berdiri paling tinggi, berusaha menyaingi kebaikan moral tertinggi. Dalam Islam misalnya, iblis berkata, "Aku lebih baik," sebuah perwujudan ego yang membusungkan dada. Pandangan filsafat sering melihat kisah ini sebagai ilustrasi kehendak bebas. Iblis diberi kebebasan untuk memilih dan ia memilih durhaka. Hal ini mengandung pesan bahwa kebebasan yang tanpa kendali moral akan berakhir pada kehancuran sendiri. Maimonides, filsuf Yahudi abad ke-12, bahkan menuliskan bahwa Satan hanyalah simbol dari kecenderungan dosa dalam diri manusia. Ia bukan sosok literal, melainkan personifikasi konflik batin antara nafsu egois dan fitrah kebaikan. Menurutnya, perjuangan Ayub dengan Satan adalah parabola belaka untuk mengajarkan bahwa setiap manusia diuji oleh hasrat buruknya sendiri. Dalam sudut pandang modern, beberapa aliran mengubah konotasi Satan lebih jauh. Misalnya, paham penganut Satanisme modern, Laveyan Satanism, memandang Satan sebagai lambang kebebasan pribadi, pemenuhan diri, dan pengusiran dogma, meski umat awam sering salah paham soal ini. Lukisan Dante dan Milton serta budaya populer masa kini kerap menggambarkan Satan sebagai pemberontak idealis yang menolak otoritas tiran demi kebebasan. Meskipun pandangan ini kontroversial, ia menunjukkan bagaimana simbol Satan bisa dibalik arah artinya. Dengan kombinasi makna historis dan filosofis tersebut, figur Satan iblis tetap menjadi cermin gelap dalam jati diri manusia. Ia menyeratkan bahwa kejahatan dan keegoisan adalah dua wajah dari kebebasan tanpa batas, yaitu kebebasan memilih jalan destruktif. Sebaliknya, kisahnya juga menekankan bahwa kebebasan berpikir dan tanggung jawab moral berjalan beriringan. Pada akhirnya, sosok Satan yang abadi mengajarkan bahwa berada di antara cahaya dan kegelapan adalah situasi eksistensial kita. Kita diberi cahaya kebaikan Tuhan, namun digoda oleh bayangan dalam diri sendiri. Mengakui simbolisme ini membantu menegaskan perlunya introspeksi bahwa ibarat api dan tanah, ego dan kebenaran perlu diseimbangkan agar manusia tidak jatuh seperti Lucifer. Melalui lintasan sejarah agama-agama besar, sosok Satan, yaitu iblis Lucifer, tetap menjadi misteri yang memancing perdebatan dan refleksi. Meskipun masing-masing tradisi memiliki narasi berbeda, dari malaikat yang jatuh hingga penuduh surgawi, ada benang merah yang sama. Kehadirannya menantang kita memahami kejahatan dalam kerangka keimanan. Dari perjamuan iman Kristen hingga pengadilan surgawi Yahudi dan pukulan timpali Nabi dalam Islam, Satan iblis konsisten menjadi pemeran antagonis yang menggarisbawahi
arti moral dan ujian hidup. Ia mungkin bukan dewa gelap literal di dalam teks-teks terawal, tetapi figur itu tumbuh menjadi konsep simbolik yang mengajarkan pentingnya kerendahan hati dan keikhlasan. Penting dicatat bahwa di balik narasi ngeri ini tersimpan pelajaran filosofis. Kisah iblis adalah panggilan agar kita selalu mengecek sisi gelap diri dan budaya kita sendiri. Sebagaimana satu tafsir mengatakan, Satan mungkin hanya bayangan abadi yang menggelayuti cahaya. Setiap kali kegelapan timbul, itu menjadi kesempatan kita menyalakan kembali cahaya kebenaran. Dalam konteks modern, sosok ini juga mengingatkan kita bahwa memuliakan kebebasan individu selalu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Sebaliknya, pandangan psikologis melihat pertarungan ini di dalam diri kita sendiri. Apakah kita akan sujud pada keinginan ego ataupun pada nilai-nilai luhur? Akhirnya, fokus naratif ini mengajak kita menyadari bahwa meski sumber inspirasi kisah Satan bersumber dari teks kuno, maknanya tak kehilangan relevansi. Perjumpaan kita dengan iblis atau Lucifer bukan sekadar soal entitas metafisik, tetapi juga cermin. Hingga saat ini, kegelapan bisa muncul dalam bentuk apapun jika tidak dilawan dengan cahaya kebaikan. Cerita pribadi kita dan perjalanan spiritual, setiap orang mengajarkan bahwa pada akhirnya, musuh terbesar kita seringkali ada dalam diri sendiri. Jika kalian menikmati penelusuran mendalam ini, jangan lupa untuk like, tuliskan komentar, dan subscribe agar tak ketinggalan video-video serupa. Bagikan juga ke teman dan keluarga agar lebih banyak orang merenungkan makna bayangan di antara cahaya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.